Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Miftahul Aji SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyah Loksmawe dengan nomor induk mahasiswa 2025 61170. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, MTS Riyadul Huda, di kelas 7 mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi Asmaul Husna. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Ketua kelas untuk memimpin berdoa dan pembiasaan membaca Al-Quran surat Al-Insyirah. Mana ketua kelasnya pimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Nasionalisme, silahkan kalian berdiri dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan untuk berdiri. Suraya kenapa sama sakit? Ya sakit. Kepada saudara kita siswi yang tidak sekolah karena sakit, mari kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa kembali lagi bersama kita untuk belajar kembali ke sekolah. Ala dunia hanya disoliha alfa. Apakah rambutnya nggak rapi? Rapikan dulu. Rapikan dulu. Udah rapi rambutnya, tidak ada sampah. Mari kita belajar. Sebelum kita belajar tema kali ini, Bapak mau membahas pelajaran sebelumnya, yaitu sama tentang Asmaul Husna. Itu siapa yang tahu Asmaul Husna artinya apa? Ayo siapa? Iya betul. Itu nama-nama Allah yang baik. Di antara kalian, apakah yang masih ingat Asmaul Husna yang kemarin? Yang minggu lalu apa saja? Ayo apa saja? Pelajaran minggu lalu atau bisa kita arti yaitu mengatakan al-Ghani melaporkan dan al-Ghani mempercaya. Iya betul. Yang kemarin itu Mata atau Maha Pembuka. Sebelum kita membahas yang ketiga tadi,
Yang tiga selanjutnya, mari kita hafal dulu Asmaul Husna yang 99. Satu, dua, tiga. Nas'alukana man huwa la ilaha illa huwa kita semangat, coba tepuk semangat dulu. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Sebelum kita berintip bahasan An-Na'um, Al-Baru, dan Al-Fatah, kita harus tahu tujuan pembelajaran. Tujuan kita belajar, kita harus tahu yang pertama, tujuan pembelajaran dibahas, yaitu Asmaul Husna sifat Ar-Ra'uf, artinya Maha Pengasih. Itu yang pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Ar-Ra'uf, yang berarti Allah adalah zat yang Maha belas kasihan. Dalam hal ini belas kasihan terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain berbeda jauh dengan belas kasihan yang senantiasa diciptakan Allah Subhanahu kepada sesama ciptaannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali, sesuai firman Allah dalam Al-Quran atau ayat Al-Quran yang menerangkan sifat Ar-Ra'uf. Siapa yang mau membacakan ayat Al-Quran ini? Coba baca, ta'awul dulu. Artinya dan Allah tidak akan menyanyikan imanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia. Allah tidak akan menyanyikan imanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada seluruh manusia. Allah pengasih Allah bukan hanya kepada manusia saja, tetapi ke seluruh alam. Maka kita harus mencontoh sifat Ar-Ra'uf, bukan kita saling menyayangi antar sesama, tapi kepada makhluk hidup, hewan, tanaman, tumbuhan, dan lainnya. Gitu mencontoh dari sifat Ar-Ra'uf, artinya Maha Pengasih. Yang kedua, masih tentang Ar-Ra'uf, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang punya sifat belas kasihan kepada setiap hambanya. Kasih Allah merupakan iradah yang paling tinggi. Iradah itu apa? Kersakna Allah, atau dengan kuasanya Allah menyiapkan kesulitan atau masakoh artinya apa? Kesulitan, dan menolak menghindarkan kejahatan kepada hambanya dengan lemah lembut dan kasih sayang. Bahkan dengan sifat Ar-Ra'ufnya, Allah tidak memberikan beban kepadanya luar kemampuan kita, bahkan memberikan keringanan ibadah ketika adanya halangan tertentu dalam sholat dan lain sebagainya, sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Siapa yang membacakan? Ya, saya siapa yang membacakan? Sok. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. Artinya Allah tidak membebani. Sobat bersama ya.
Nanti ya satu lagi ini. Tugas pertama langkah kerja. 1. Menyelami samudra makna cinta. Maksudnya cinta apa? Pilih 3 dari A10 Asmaul Husna. Yang 3 tadi ya. Tadi itu sifat apa? Al-Bar, Al-Fatah, dan Al-Ra'uf. Tuliskan dalam tabel di bawah ini, jelaskan artinya, uraikan bagaimana nama tersebut menunjukkan sifat-sifat cinta Allah Subhanahu kepada ciptaannya. Jadi tunjukkan namanya ya, nama Asmaul Husna artinya dan bentuk cinta Allah kepada sifat ini kepada kita sebagai apa? Sebagai ciptaannya. Yang 3 tadi Ar-Ra'uf, Al-Fatah, dan Al-Baru. Tugas kedua meneladani sifatnya, menyebarkan cinta atau kasih sayang. 3 Asmaul Husna tadi, contoh Ar-Ra'uf tadi, Al-Bar sama Al-Fatah. Perilaku nyata bagaimana kamu bisa meneladani sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud cinta kepada sesama manusia dan kepada makhluk yang ada di bumi. Tugas 3 karya kreatif penuh cinta. Buatlah kisah, tuliskan sebuah kisah yang menggambarkan keindahan makna salah satu Asmaul Husna dan rasa cinta yang ditimbulkannya, bagaimana contoh mendalami sifat tersebut. Itulah 3 tugas ya dari referensinya. Ada yang mau tanyakan lagi? Ayo tuliskan. Ayo tanyakan. Tugas 1 dulu ya, beres tugas 1 lalu tugas 2 ya, sesudah tugas 2 lalu tugas 3. Supaya ini udah paham tugas 1 ya, tugas 2. Tugas 2 udah pada paham. Tugas 1 ada yang belum paham? Ayo. Yang tugas 1 masih belum paham? Tugas 2 ada yang mau tanyakan? Ya, tugas 2 paham? Tugas 2 paham? Paham. Insya Allah. Tugas 2 udah paham? Tuh, tugas 1. Beres tugas 1? Ada? Ya, betul yang itu. Nah, itu masuk ke tugas 1 ya. Ya. Apa? Meneladani contoh. Tadi kan sifat Ar-Ra'uf, tadi kan udah dibahas. Sifat contoh yang tadi ya, kuning itu ya. Ini contohnya magane Ar-Ra'uf serta yang tadi ya,
Kelompok pertama, tugasnya apa sama jawabannya? Ayo bacakan. Satu orang bacakan. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 1 Akan mempresentasikan Asmaul Husna. Tugasnya apa? Bacakan. Tadi perintahnya apa? Nah, itu. Dari tugas-tugas dalam rangka kerja. Tugas 1, menyelami samudera makna cinta. Pilihan 3 dari 10 Asmaul Husna yang dibahas dalam bab ini. Tuliskan dalam tabel di bawah. Jelaskan artinya dan uraikan bagaimana nama tersebut menunjukkan sifat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ciptaannya. Ya, stop baca. Nomor 1, Ar-Rauf, Perhatikan yang lain ya. yang artinya Maha Pengasih. Pengasih manusia yang menyediakan akan oksigen agar manusia dapat bernapas. 2, Al-Baru, yang artinya Maha melimpahkan kebaikan. Bagaimana sebenarnya Bentuk cinta Allah dalam sifat ini kepada kita? menjadikan hambanya orang yang takut beribadah, yang tekun beribadah dalam maksudnya taat mematuhi perintahnya. Ya, taat. 3, Al-Fatah, yang artinya Maha memberi keputusan. Bentuk cinta Allah dalam sifat ini menunjukkan jalan yang paling baik bagi hambanya dalam belajar. Hendaknya kita selalu berusaha dalam yang terbaik. Iya. Ya, itu tugas pertama. Tugas kedua, ayo bacakan. Tugas 2, meneladani sifatnya menyebarkan cinta dari ketiga Asmaul Husna yang kamu pilih. Di tugas 1, berikan masing-masing satu contoh perilaku yang bagaimana kamu bisa meneladani sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud cinta kepada sesama. 1, meneladani nama pilihan 1. Contoh meneladani Al-Rauf dengan tidak membeda-bedakan teman saat memberikan bantuan. Iya, betul. Kedua, 2, meneladani nama pilihan. Contoh, meneladani Al-Baru dengan menjaga hubungan baik dengan sesama. ya. Ketiga, meneladani nama pilihan 3. Contoh, meneladani Al-Fatah dengan membuka jalan kebaikan bagi orang lain. ya. Tugas ketiga, Fisah yang meneladani sifat Asmaul Husna. Ya, nggak apa-apa. Yo, bacakan dengan berasa kita yang lain. Gimana pisahnya? Tugas ketiga, karya kreatif penuh cinta. Buatlah sebuah karya sederhana untuk mengekspresikan pemahaman tentang salah satu Asmaul Husna. Kamu bisa memilih salah satu dari berikut. Kisah cerita seseorang. Tulis sebuah kisah yang menggambarkan keindahan makna salah satu Asmaul Husna dan rasa cinta yang ditimbulkan dan bagaimana contoh tersebut. Kisahnya gimana? Di sebuah madrasah ada seorang siswa bernama Hadi. Siapa Hadi? Tuh, perhatikan. Ada Hadi sudah di sekolah, ya. Kisahnya gimana? Dia sangat ingin berprestasi tetapi sering merasa kesulitan dalam pelajaran matematika. Nilainya rendah dan ia hampir putus asa. Namun Hadi teringat Allah adalah Al-Fatah, Maha Pembuka segala jalan. Hadi berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah membuka pintu pemahaman baginya.
Ya, itu dari sifat apa? Al-Fatah. Jadi kesulitan, saya yang membantu, ada yang membantu ya supaya tidak putus asa. Itu termasuk sifat Al-Fatah. Itu sehat pembuka dari segala dari kesulitan. Kita upload untuk kelompok 1. Ayo duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Kelompok itu dulu. Apa? 3 orang. Siapa yang membacanya? Sok. Tugas 1 dulu ya. Sok, kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang menjelaskan tentang arti Asmaul Husna, bentuk cinta Allah dalam sifat, cara meneladaninya, kisah atau contoh cerita seseorang. ya. Pertama, perhatikan yang lain. Tugas pertamanya inilah 3 dari 10 Asmaul Husna yang dibahas. Menyelami samudra makna cinta. 1. Asmaul Husna al-baru. Ya. Artinya maha melimpahkan kebaikan. Bentuk cinta Allah dalam sifat ini adalah karunia dan nikmat yang berlimpah, kebaikan yang berkelanjutan, mencintai dan membalas kebaikan. Ya. Asmaul Husna. Sifat keduanya Al-Fatah, artinya maha pembuka. Bentuk cinta Allah dalam sifat ini adalah membuka pintu kebaikan rahmat, membuka pintu hidayah ilmu, membuka jalan keluar dari kesulitan. Ya, ketiga, sifat Al-Rauf yang artinya maha pengasih. Bentuk cinta Allah dalam sifat ini anugerah dan rahmat, keridhaan dan pahala, keimanan dan petunjuk. Ya, tugas kedua. Tugas keduanya itu menyadari sifatnya dan menyebarkan cintanya. Ya, gimana contohnya? Contoh ke-1, meneladani sifat Ar-Rauf. Contohnya bersikap lemah lembut dan pemaaf terhadap sesama. Iya, betul. Terus. Contoh kedua Al-Baru. Meneladani nomor kedua Al-Baru, mencintai dan menyebarkan kebaikan kepada seluruh makhluk tanpa pandang bulu. Ya. Terus ketiga, meneladani sifat Al-Fatah, berdoa dan bersyukur, membaca zikir Al-Fatah sebagai pengakuan dan permohonan agar diperlakukan pintu rahmat, rezeki dan solusi. ya. Tugas ketiga gimana kisahnya? Contoh kisahnya. Tugas ketiga cara kreatif penuh cinta. Ya. Gimana contoh kisahnya? Contohnya Rafika selalu membantu Lena yang kesusahan walaupun mereka berbeda suku dan ras. Iya, betul. Bagus, kita upload untuk kelompok 3. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2. Siapa? 3 orang ke depan mempresentasikannya. Cok. Dari kelompok. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sifat-sifat atau nama-nama Asmaul Husna. Iya. Kita perhatikan yang lain.
Tugas 1. Tugas 1. Menyelami samudra makna cinta. Yang 3, garis bawah Asmaul Husna yang dibahas dalam bab ini. Tuliskan dalam tabel di bawah, jelaskan artinya, dan uraikan bagaimana nama tersebut menunjukkan sifat cinta Allah SWT kepada ciptaannya. 1. Ar-Ra'uf, artinya Maha Pengasih. Bentuk cinta Allah dalam sifat ini, kasih sayang Allah kepada hambanya tidak terbatas dan maka kita akan berperilaku menjadi baik, gitu ya. Sebagai perangkuman, sebelum ditutup kita rangkuman dari kembali lagi yang tadi dari awal sampai akhir ya, dirangkum. Yang pertama, Asmaul Husna itu apa? Artinya nama-nama yang indah, terbaik bagi Allah ya, menandakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama terbaik. Ini sebagai nama Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Qur'an. Di antara 99 Asmaul Husna kita mengkaji 3 Asmaul Husna, yaitu pertama tadi apa? Ar-Ra'uf. Kedua, baru Maha melimpah kebaikan. Ketiga apa? Maha memberi keputusan atau membuka. Kita sebagai manusia diharapkan bisa mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara caranya adalah mengenal Asmaul Husna, dan barang siapa hafal dan bisa mengambil manfaat dari Asmaul Husna, maka Allah Subhanahu menjadi masuk surga dengan cara meneladani Asmaul Husna dengan cara dituliskan semuanya. Sebagai bentuk refleksi kalian, sifat yang tadi 3 contoh video dari kelompok mana, siapa yang mau membacakan kisah yang tadi, 3 video yang tadi? Satu aja. Yang pertama, video pertama, siapa yang mau membacakan? Oh, kelompok 2, ayo, apa? Ya, apa? Video pertama mencerminkan apa? Sabar ya. Karena apa? Dan video itu menggambarkan apa? Kita saling manusia saling tolong menolong maupun menolong ayah, bunda, adik maupun kakak. Kita harus menolong pada siapa saja, tolong menolong termasuk Asmaul Husna Allah. Iya betul. Video pertama tolong menolong ke siapa saja, teman, orang tua dan lainnya. Video yang kedua, siapa yang mau membacakan kesimpulannya apa? Ayo, video kedua, siapa yang membacakan kesimpulannya apa? Mau apa? Kau baca. Apa? Kedua tentang minta maaf, mencerminkan sifat apa tadi? Ar-Ra'uf. Yang ketiga, apa itu siapa? Ayo baca. Video ketiga mencerminkan sifat al-fatah. Iya. Soalnya usaha pasti akan membuahkan hasil atau jangan mudah betul dan saling membantu. Iya, itu 3 video tadi sudah mencerminkan sifat Asmaul Husna. Yang dari Al-Ra'uf, Al-Baru dan sebagai bentuk refleksi kalian pelajari dan mendalami sifat-sifat Asmaul Husna selain yang 3 tadi ya. Pelajari dan dalami sifat-sifat Asmaul Husna yang selain yang 3 tadi, dan hafalkan sifat-sifatnya di rumah masing-masing gitu ya. Tuh. Sudah sebagai terakhir, sudah refleksi, tidak lanjut. Kita mengajak sebelum kita ditutup dalam pelajaran ini, karena tadi ada teman kita yang tidak bisa sekolah, sakit, gitu ya. Mari kita mendoakan
supaya teman kita bisa belajar lagi biar cepat itu mudah-mudahan teman kita hari ini ya teman mudah-mudahan teman kita cepat sembuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita tepuk pulang dulu. Ya, tepuk pulang. Mari kita mulai tepuk pulang. Itu 1, 2, 3. Tepuk pulang. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan ya. Mohon maaf apabila kekurangan dan salah-salah. Itu sebelum pulang kita tutup dulu dengan doa kepada ketua kelas. Mana siapa? Baca dulu doa dulu. Sebelum kita pulang mari kita berdoa dimulai. Bersihkan terlebih dahulu tempat belajarnya dan rapikan tempat belajarnya ya. Baru sapu, rapi dan baik ya. Kita rapikan dulu tempat belajarnya, mesinnya,